Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, 39 tahun, masih menyisakan tanda tanya. Kepingan peristiwa sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala terlilit lakban pada 8 Juli lalu di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kini bermunculan. Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap sejumlah fakta dan temuan baru terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Meskipun misteri telepon genggam milik korban yang hilang hingga kini masih belum terpecahkan, namun polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas dari 20 titik termasuk 3 tempat krusial, yaitu tempat kos, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Kemarin pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara di Gedung Rektorat Reserse Kriminal Umum. Gelar perkara yang dilangsungkan secara tertutup tersebut menghadirkan sejumlah saksi ahli psikologi forensik, ahli cyber, ahli bedah, dan ahli toksikologi. Penyidik juga telah memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan kos, tempat kerja, keluarga korban, serta orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengannya. Lantas, akankah hasil gelar perkara membuka tabir teka-teki penyebab kematian Arya Daru Pangayunan? Adakah tersangka yang akan ditetapkan pada kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Sudah mulai ada hasil otopsi. Jadi tadi kami ditunjukin hasil otopsi, ya diterangkan apa saja yang dilakukan dalam konteks otopsi dan sebagainya. Ditunjukin bagaimana cara melakukan otopsi dan sebagainya sampai menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut, penyebab kematiannya. Nah, kami tidak bisa menyebutkan di sini, ya biar Polda Metro Jaya yang akan mengumumkannya. Tapi yang paling penting dalam segi bagaimana prosedur itu dilakukan, ya otopsi juga dilakukan sangat detail, ya termasuk bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata sampai bagaimana kondisi tubuh di dalam yang tidak kasat mata. Kedua juga kandungan-kandungan yang ada dalam tubuhnya itu apa saja. Nah itu yang ditemukan, itu yang dijelaskan. Ya, publik ini masih bertanya-tanya apakah memang ada tindak pidana, ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Karena 15 orang saksi sudah diminta keterangan, 20 titik CCTV beserta barang bukti, tapi kok pihak kepolisian belum juga merilis. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematian dari Arya Daru ini? Pertanyaannya ini sih hari ini Vi? kan katanya akan ada rilis yang dilakukan. Betul. Nah rilis ini apakah rilis yang berujung kepada penetapan tersangka kah? Status dulu lah. Status dulu. Naik ke penyidikan gitu. Dari penyelidikan ya. Ya kan, dan juga penetapan tersangkanya. Betul, karena ini juga sudah ramai di media sosial, terutama TikTok dan juga X membahas mengenai kasus ini jangan sampai menjadi bola liar simpang siur informasi. Dugaan kejanggalan dari CCTV, dugaan pembunuhan, handphone yang masih hilang. Berarti itu yang bukan masih maha ramai. benar netizen dengan segala komentar ya? Kenapa? Maha segala-galanya. Oke, biarkan para narasumber hari ini yang akan menjelaskan lebih detail. Di studio sudah ada bersama kami Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis Drone Emprit. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Rizal. Mas Rizal. Nanti akan mendalami komentar-komentar netizen ya, Pak ya. Kemudian juga ada Pak Wawan Purwanto, pakar intelijen. Selamat pagi Pak Wawan. Pak Wawan, selamat pagi. Lama tidak berjumpa Pak Wawan. Sehat ya Pak ya. Jadi yang di studio ini generasi Gen. Kenapa? Netizen sama intelijen. Oh, sama-sama Gen gitu ya. Gitu. Kalau ini bukan ada generasinya nih ya. Ini dari Komisioner Kompolnas RI sudah ada Pak Gufron Mabruri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Gufron. Sehat. Pak Gufron, izin saya ke Bapak dulu. Kompolnas juga turut diundang dalam evaluasi hasil pemeriksaan ya Pak ya. Jadi belum gelar perkara kemarin ya. Apa hasilnya? Ada temuan barukah? Ya, dari informasi yang disampaikan ya, Kompolnas memang benar ya,
kemarin kami diundang untuk menghadiri ANEF untuk update lah terkait dengan proses perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik. Nah, pada proses tersebut ya kami tim Kompolnas mendapatkan penjelasan yang jauh lebih detail ya, lebih komprehensif, terutama dengan hasil otopsi ya yang dihasilkan ya, masuk juga keterangan dari ahli ya, banyak yang dihadirkan pada kemarin ya, ahli forensik, ahli digital, kemudian Pak Gufron, mohon maaf Pak, audio Bapak kami kurang jelas ya, sambungan komunikasi kita dengan Bapak. Mungkin izinkan teman-teman kami untuk memperbaiki terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita ke Pak Gufron Mabruri lagi ya, Komisioner Kompolnas. Saya ingin ke Mas Rijal dulu deh. Mas Rijal. Apa kata netizen nih mengenai, ini kan sudah lebih dari 2 pekan ya Mas ya? Ya, hampir 3 pekan ya. Hampir 3 pekan. Ya. Yang kalau saya ikutin dari awal sih, memang saya nggak ngikutin semuanya. Netizen awalnya mengarahkan kepada, mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi duka kita terhadap keluarga, ada unsur fetish. Lalu juga mengarah ke suicide atau bunuh diri. Ya kan? Tapi sekarang ada juga mengarah pembunuhan. Kuat ke pembunuhan. Silakan Mas Rizal analisanya. Betul. Terutama setelah berbagai macam data-data baru itu kemudian muncul ke publik ya. Ketika pintu kos dibuka, kelihatan ada seperti tangan yang menggeser-geser ini kan, menggeser-geser gordennya. Lalu juga yang aneh itu kan tidak ditemukan adanya sidik jari selain si korban. Itu aneh sekali kayak gitu. Lalu dan banyak lagi, dia ke rooftop, dia tidak langsung pulang dan seterusnya. Handphone juga yang tidak ditemukan. Lalu bahkan sampai ada yang membahas tentang sandalnya juga nih, ada sandal yang kok tidak sesuai, tidak biasanya gitu kayak gitu. Nah itu semua kecurigaan netizen. Nah tapi tentu saja netizen posisinya memang terbelah ya. Tidak sepenuhnya curiga kalau ini ada mengarah pada pembunuhan. Tapi juga ada yang bilang, ya kalau tidak ditemukan data-data, tidak ditemukan lain, ya harus diakui itu sepertinya mengarah kepada bunuh diri. Apapun motifnya itu adalah bunuh diri. Gitu. Apakah netizen juga di media sosial terbaca benar-benar ingin pihak kepolisian ini mengusut tuntas, dalam arti memberikan informasi transparan kepada publik bahwa motifnya kenapa sih? Atau mungkin perbincangannya sudah mulai turun nih kalau Mas Rizal melihatnya? Kalau kita melihat volume percakapannya, sebenarnya ya volume percakapannya sebenarnya cukup tinggi di produksi narasi. Ada 9.000 lebih hanya dalam waktu beberapa hari gitu, 9.000 lebih. Akan tetapi kalau kita lihat interaksinya yang hanya mencapai 294 juta, itu sebenarnya rendah dibandingkan kalau kita membahas isu-isu lainnya. Artinya netizen lebih banyak yang berkomentar, lebih banyak yang menyampaikan pendapatnya dibandingkan dia mengakui, mengamplifikasi, menyetujui pendapat-pendapat, biasanya pendapat ahli, pendapat aktivis dan sebagainya. Jadi di sini netizen bergerak sebagai penyelidik mungkin atau sebagai intelijen gitu ada kan? spekulasi. Padahal yang bicara di media atau diwawancari awak media itu kan pakar-pakar dan ada keilmuannya. Padahal iya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat nanti media memang menjadi rujukan juga. Akan tetapi bukan rujukan yang disetujui, tetapi sebagai bahan terusan, bahan tambahan untuk mereka membahas ini. Kalau di TikTok sama di Twitter X ya, tadi yang besar di situ tonnya beda nggak? Ini grafisnya Ti. Iya ini kalau kita lihat makin tinggi itu menjelang setelah kemarin ya, setelah Polda ada expose gitu dan hari ini expose yang rooftop itu kayak lebih melejit lagi tuh kayak. WA dulu sebenarnya. WA. Jadi kalau dilihat itu ya kayaknya polisi memang mencicil apa saja yang dikeluarkan gitu ya. Enggak ya di-spill dikit-dikit gitu semuanya gitu ya. Nah, WA yang terakhir, lalu ada rooftop, lalu mundur lagi terus-terus. Itu yang membuat percakapan ini terjaga kondisinya di media sosial. Dan kemarin ketika expose itu ya itu yang menjadi paling tinggi. Nah, kalau kita ngelihat apa saja yang paling banyak dibicarakan misalkan, yang paling
yang paling tinggi itu adalah apakah ini pembunuhan atau bunuh diri. Itu yang paling tinggi ya? Itu yang paling tinggi. Apakah pembunuhan atau bunuh diri. Ini semuanya berujung pada dua hal itu. Lalu yang kemudian disampaikan adalah berbagai macam kejanggalan. Ada kejanggalan CCTV. Tadi gorden itu gitu ya. Gorden yang bergerak itu. Ponsel yang hingga kini belum ditemukan. Ada sehingga itu membuat orang bertanya-tanya, jangan-jangan ada keterlibatan orang lain, ada pihak lain kayak gitu. Tetapi sejak awal, sejak hari ketiga kalau tidak salah setelah jenazah ditemukan, netizen itu sudah memberikan semacam dugaan kalau ini sepertinya bukan bunuh diri, tetapi ini sepertinya dibunuh. Karena itu 3 hari sejak penemuan jenazah, keluarlah tagar itu ya. Justice for Daru Arya. dan Justice for Arya. Kayak gitu. Ini kan insinuasinya kalau Justice for Daru, Justice for Arya itu berarti harus ada keadilan harus untuk ada korban. keadilan Gitu ya. untuk korban, berarti memang korban diperlakukan secara tidak adil. Ada yang membuat dia disakiti kan begitu. Kira-kira ada nggak narasi dia dikorbankan? Banyak sekali yang berbicara tentang itu, terutama ketika dihubungkan dengan TPPO. Ya, ini keterlibatan pihak lain itu kan salah satunya adalah yang paling banyak itu dibicarakan tentang TPPO. TPPO, perdagangan orang ya? Perdagangan orang. Jadi memang karena pekerjaannya Arya ini iya, karena dia memang dikenal orang yang cukup kritis, yang vokal juga berbicara dengan ketika membicarakan tentang WNI, terutama di Kamboja kayak gitu ya. Baik. Saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan, sejalan nggak sama netizen? Ini kan netizen berpikirnya spekulasinya lebih ke negatif begitu. Ada pembunuhan dengan berbagai macam kejanggalan. Kalau dari pengalaman Pak Wawan selama di bidang intelijen, kasus ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, kalau netizen memang bebas. Dari sudut pandang dia sekarang manapun begitu merdeka sekali. Tidak ada masalah karena memang mereka terus berselancar dari berbagai sudut pandang masing-masing dan itu sah-sah saja. Hanya kita tetap menimba atau melihat dari data dan fakta yang ada, temuan-temuan di lapangan, kemudian juga ada saksi-saksi serta juga saksi ahli. Dari situ nanti yang tentu akan dirangkai. Kalau kita tidak ada bukti dan saksi atau fakta-fakta, maka tidak bisa secara hukum dijadikan satu pegangan. Nanti jatuhnya menjadi asumsi. Kalau terkait dengan penugasan, memang penugasannya beliau di banyak negara ya. Menyangkut juga masalah-masalah yang rahasia. Agak menantang, sensitif. Ya, sensitif, masalah HAM, kemudian juga masalah trafficking, kemudian dia jadi saksi-saksi di dalam berbagai kasus yang internasional. Tentu ini akan berhadapan juga dengan organized crime yang tentu saja itu ada pihak-pihak yang tentu merasa terganggu ataupun tapi semuanya perlu pembuktian. Kemudian kepada siapa yang bersangkutan ketemu terakhir di rooftop kan dia membawa sesuatu, baliknya tidak membawa, diserahkan ke siapa dan ini kan pasti ada apa namanya hubungan-hubungan sampai ponsel hilang itu kan berarti tidak hilang sendiri. Iya. Tadi buang atau ditaruh kemana atau dikasih siapa gitu ya. Ini kan sampai sekarang belum ditemukan. Hilang tanpa sebab kan tidak mungkin. Pasti ada upaya untuk memang menghilangkan atau memang tidak ingin itu mencuat. Demikian juga isi-isi dari laptop yang bisa melekat. Kemudian dia balik dan tidak membawa apa-apa. Kemudian pertemuan dengan 2 orang asing sebelumnya, ini kan perlu dijejak juga. Pertemuan dengan orang asing sebelumnya itu? Ada di situ. Di kantor atau di luar kantor? Di luar. Nah, ini kan perlu diselidiki juga. Kemudian juga ya, hubungan dengan atasan pastilah itu. Dan atasan kan sudah dimintai keterangan. Kemudian juga ada dengan penjaga kos. Kemudian ada penjaga toko yang di depan yang sekarang warung sudah tutup tidak ada. Itu kita bicara interaksi ya. Ya, kemudian juga letak CCTV tadi yang bergeser
kemudian tadi ada tangan. Ini tentu kita ingin tahu lebih jauh. Kemudian kalau melihat covert action, jadi ada aksi-aksi yang misalnya ini melibatkan pihak ketiga karena CCTV-nya itu tidak mengarah ke situ. Statis ya. Pada saat dia bergerak ke sana, ini kan ke sana. Kita nggak tahu, ini kan posisi dalam posisi terbuka. Pintu. Mungkin ada siapa atau ada apa begitu yang tidak tercover oleh kamera CCTV tersebut. Iya. Kemudian yang membawa akses ke pintu juga tidak hanya dia kan. Nah, ini karena perubahan ini tadi yang menyorot ke sana kemudian menyorot ke sini, ini kan berarti ada yang menggeser. Nah, pergeseran ini kan kita kabarnya pergeseran CCTV itu permintaan dari istri korban untuk melihat bagaimana kondisi korban saat itu yang tidak bisa dihubungi, Pak Wawan. Ya, ini semua kan tentu perlu diselidiki. Sebab ada CCTV yang 360 derajat kan ada. Ya, sehingga semua bisa tercover tanpa harus geser-geser seperti itu. Tapi intinya kita ingin melihat di daerah blank spot itu what happened pada saat itu. Apa itu? Kita nggak tahu gitu. Kemudian pada saat penjaga jalan ke sana misalnya, dia hanya melihat dia mau tidak mengetuk memanggil, dia langsung mundar-mandir. Terus pegang handphone. Agak janggal berarti di situ juga ya, Pak ya. Kita enggak menuduh apa-apa, enggak. Ini semua nanti polisi yang akan menentukan. Hanya seperti itu yang perlu kita teliti dan kita sadari bahwa tugas yang berat, tugas diplomasi sebagai seseorang yang memegang rahasia, menjadi saksi, tentu ini juga tidak main-main. Apalagi dia juga di negara-negara Amerika Latin, ya banyak yang disoroti, kemudian juga pernah protes atas perlakuan kepada warga negara Indonesia yang ditahan di sana, dia juga melakukan protes keras, kemudian juga ada ya hubungan dengan Interpol. Ya, memang kegiatannya kan nggak bisa lepas dari sesuatu yang berkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya sehari-hari. Jadi Pak Wawan mau mengatakan profesi atau pekerjaan tanggung jawab yang diemban ini yang sangat menantang inilah menjadi titik. Ini menjadi satu perhatian kita. Sebab mau tidak mau nanti tentu akan ditelisik keberadaan kebiasaan komunikasi selama ini karena hilang atau dihilangkan. Tentu kan kita bertanya-tanya, ada apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa hilang? Kenapa harus hilang? Begitu. Jadi ini mungkin sudah ditampung oleh Pak Gufron Mabruri ya di Kompolnas. Kita coba dalami ya Pak, berdasarkan dari apa kata netizen, juga pakar intelijen ya. Usai jeda, Pak Gufron, kami akan kembali saat lagi. Oke, kita langsung saja berdialog dengan Komisioner Kompolnas RI, Pak Gufron Mabruri. Pak Gufron, kalau tadi narasumber kami, baik itu yang menganalisa netizen ya di media sosial dan juga pakar intelijen menyebutkan ini mengarah sepertinya gitu ya, dari temuan-temuan polisi juga, CCTV juga dan lain sebagainya, ini ke pembunuhan begitu. Nah ini apakah memang Kompolnas juga mengindikasikan arahnya ke sana, mengingat juga sepak terjang dari almarhum ya Arya Daru ini cukup profesi dan juga berkaitan dengan hal-hal sensitif, job desk-nya hal-hal yang sensitif gitu. Ya, kalau konteksnya Kompolnas ya, kami kan tugas kami kita melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian ya, termasuk dalam konteks penanganan kasus ini ya. Nah, pertama ya karena yang dilakukan oleh kepolisian ini kan proses penyelidikan ya. Jadi penyelidikan untuk menemukan apakah dalam peristiwa tersebut ada dugaan tindak pidana atau tidak gitu. Makanya dalam menilai peristiwa ini tentu saja basisnya kan harus fakta gitu ya. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang yang dikumpulkan oleh kepolisian ya, itu kan ada 3 tempat ya, mulai dari kos, kemudian ada rooftop, kemudian sebelumnya di GI ya, dan di masing-masing tempat itu kan ada fakta-fakta yang kemudian dirangkai lah, kemudian juga
ada alat buktinya apa gitu, tunjuknya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini menjadi penting supaya dalam menilai bagaimana peristiwa ini gitu ya, peristiwa ini menunjukkan apa gitu ya. Saya kira biar fakta-fakta yang apa namanya yang menjelaskan lah kira-kira begitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan proses yang kemarin ya, memang tim Kompolnas kami diundang untuk hadir dalam ANEF ya, dan di situ kami juga mendapatkan keterangan yang lebih detail ya, lebih detail, komprehensif ya, mulai dari hasil otopsi ya, aspek-aspek aja apa aja yang yang dicek, kemudian juga prosesnya bagaimana, semuanya disampaikan secara rinci ya kepada tim Kompolnas, termasuk juga dari ahli digital ya. Nah, informasi yang kami dapatkan ya ini jauh lebih detail ya, lebih komprehensif, sehingga sebenarnya karena Jumat kemarin juga kan hasil otopsi kan sudah keluar ya, sebenarnya kan ini tinggal diumumkan saja bagaimana hasilnya gitu, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, yang dikumpulkan ya oleh kepolisian, kemudian bukti-buktinya apa, saya kira pada akhirnya ya kalau saya nggak salah hari ini ya kesimpulan akhir dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian akan disampaikan kepada publik supaya apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber ini bisa terjawab ya melalui proses penyelidikan kepolisian. Nah, yang ketiga konteks Kompolnas ya kami tentu sesuai dengan tugas kami ya, kami memastikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya dijalankan secara profesional dan akuntabel, mulai dari prosedur termasuk juga substansinya gitu ya. Substansi ini berkaitan dengan pendalaman fakta-fakta ya yang dikumpulkan ya, itu semua kami cek, kami klarifikasi sehingga ada informasi yang kami dapatkan menjadi terang benderang begitu. Pak Gufron, sedikit sebelum saya ke narasumber lainnya, tapi dari sisi pihak kepolisian memang sudah memiliki bukti secara lengkap ya, dalam arti apakah memang handphone dari milik korban ini juga masih hilang, karena itu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah pihak kepolisian bisa memantau, kan sekarang gampang begitu memantau dari laptop, biasanya terkoneksi dengan handphone, kemudian memantau dari aplikasi lain seperti iCloud kah, untuk ini terakhir kali di mana handphonenya nyala, terakhir kali siapa yang dihubungi oleh korban dan lain sebagainya. Apakah itu juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Dapat info itu nggak, Pak Gufron? Ya, secara fakta digital ya, saya kira dari apa yang disampaikan ya, keterangan yang disampaikan, kemudian diperlihatkan juga kepada tim Kompolnas ya, semuanya sudah lengkap ya. Misalnya fakta-fakta rekaman video gitu ya, CCTV ya, dari masing-masing spot itu semuanya lengkap ya, day by day, menit per menit, semuanya cukup lengkap. Kemudian juga bukti-bukti percakapan WA dan semua fakta-fakta itu kan disandingkan gitu loh, dicek, di cross check, disandingkan untuk melihat konsistensinya gitu. Dan saya kira dari yang yang disampaikan, yang diperlihatkan kepada kami ya, sebenarnya meskipun tadi disampaikan misalnya ada satu handphone yang sampai sekarang belum ditemukan gitu ya, tapi ada bukti-bukti penelusuran terhadap bukti digital lain yang sebenarnya juga memberikan gambaran lah, informasi terkait dengan fakta-fakta yang mendukung proses mulai dari sebelum sampai terjadinya peristiwa. Dan saya kira fakta-fakta yang ada sudah jauh lebih komprehensif lah dari apa yang kami lihat ya, kami dapatkan pada saat proses ANEF kemarin. Nah, dan saya kira dan semuanya juga sudah diuji ya secara forensik ya. Baik. Itu juga yang yang menjadi pertanyaan, misal kemarin kenapa ini prosesnya lama ya, karena selain proses pengumpulan rangkaian fakta-fakta tadi untuk kebutuhan penyelidikan, kemudian bukti-buktinya, semuanya juga kan perlu diuji secara saintifik, yang tentu itu kenapa membutuhkan proses waktu, terutama untuk menunggu hasil otopsi ya. Jumat kemarin baru keluar dan saya kira tinggal nanti
kesimpulan akhirnya ya saya kira tinggal diumumkan oleh kepolisian supaya teka-teki yang di publik ini bisa terjawab lah berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan gitu. Baik, saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, dari media sosial juga dan dari kalangan netizen juga, kalau misalnya mengacu ke soal profesi tadi, tanggung jawab ya, beban pekerjaan yang memang sedang dipegang ya oleh seorang almarhum Arya Daru ini, arahnya kemana? Arahnya apakah ke kejahatan transnasional atau melibatkan mafia? Apalagi tadi Pak Wawan dan kita juga semua tahu kan, bertugas juga di Amerika Latin ya. Karena kita tahu itu perdagangan orang luar biasa juga di situ. Iya, di awal memang langsung menohoknya ke sana. Langsung ke situ kan, karena pemberitaannya ketika netizen bingung, mereka akan melihat media massa seperti apa memberitakannya. Dan di awal di pemberitaan di media massa itu dikatakan dia adalah salah satu tokoh yang cukup vokal dan aktif mengadvokasi di WNI di Kamboja kan seperti itu. Netizen langsung menghubungkan dua hal ini, kematian yang tidak wajar gitu dengan lakban yang sedemikian rapinya dan aktivitasnya di Kamboja kayak gitu. Dan tentu saja itu langsung dihubungkan. Tetapi yang menarik kalau menurut saya, selain sedih, netizen bersedih akan hal itu, netizen juga bertanya-tanya. Sampai saat ini netizen belum konklusif sebenarnya, apakah ini pembunuhan atau tidak. Karena kalau kita lihat di SNA itu ada dua kubu memang yang terbelah. Jadi selain karena belum konklusif ini, perbincangan dan diskusi tentang ini menjadi semakin ramai. Teori-teori kemudian disampaikan dengan berbagai macam itu, dan bahkan ketika teori-teori itu dirasa tidak mampu menjawab, mereka kemudian bertanya kepada alam gaib gitu ya, sampai bertanya ke jin korin gitu. Ada juga yang begitu. Begitu. Jadi dan kalau kita lihat di mana sih yang paling tinggi percakapannya, kalau biasanya yang seperti ini, isu-isu kayak gini biasanya kan di Twitter ya. Tapi ini justru yang paling tinggi adalah di TikTok. Artinya TikTok itu kan lebih banyak medianya dalam bentuk video. Dan memang untuk hal ini banyak sekali yang nge-share analisa video. Analisa video itulah yang membuat percakapan ini menjadi semakin ramai. Dan kemudian dihubungkan dengan itu tadi background Arya dan keseharian. Tapi kalau dari sisi Mas Rizal juga menangkap nggak ada perbincangan lain, dalam arti misalnya gini, netizen ini berpandangan bahwa ini dibunuh faktor karena profesi, atau ada komentar netizen lain yang dibunuh faktor yang lain begitu? Banyak sih ya, banyak sekali. Tetapi yang paling besar memang karena faktor profesi. Tadi. Selain itu ada faktor asmara. Asmara juga ada. Lalu juga ada faktor konflik dengan atasannya. Lalu banyak sekali. Tapi saya kira netizen tentu saja ini kan opini. Netizen itu mengungkapkan opini. Opini kadang-kadang mereka mendasarkan opininya pada sedikit spill dari kepolisian, dari media kayak gitu. Itu hal seperti itu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, ketika perbincangan seperti itu tidak mendapatkan banyak respon, berarti ya netizen tidak terlalu banyak sepakat dengan hal seperti itu. Justru yang paling banyak itu yang dengan TPPU. Yang itu tadi. Saya ke Mas Wawan lagi nih. Mas Wawan, saya tipikal orang yang suka dengan tayangan-tayangan film Hollywood yang kaitannya dengan yaitu intelijen dan lain sebagainya gitu. Saya ingin bertanya dong ke Mas Wawan, kalau misalnya emang arahnya karena ke profesi dan kemungkinan kita tunggu juga penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ini arahnya ke pembunuhan tadi kan begitu ya. Pertanyaannya kan publik kan pasti yang paling gampang adalah yang mendasar siapa yang membunuh. Wong sidik jari nggak ada, CCTV juga tidak merekam ada sosok lain dan lain sebagainya. Nah kembali nih ke film yang tadi yang saya suka nonton itu gitu. Mungkinkah ada agent, nah di sini yang berperan sebagai apa begitu? Karena kalau di film kan macam-macam, ada pedagang buah juga ada, tukang somai bakso juga ada. Gitu. Bahkan netizen berkata ini profesional nih yang melakukan nih, gitu. Terlatih ya. Ya kalau itu istilahnya covered action, jadi dia di cover untuk melakukan action supaya tidak terjejak. Ini memang keahlian orang-orang yang khusus ya. Kemudian
apakah tadi terjadi meronta ketika dia kekurangan oksigen? Ternyata kan tidak. Tenang-tenang saja. Tenang aja. Jadi berarti kan tidak itu? kemungkinan kan terjadi tindakan medis sebelumnya supaya dia lemes, tidak melakukan perlawanan. Dibius gitu ya? Nah, semacam dibius itu. Nah, ini kan hanya orang khusus yang bisa melakukan. Karena pada Misalnya bius suntik misalnya. Pasti kan forensik kan bisa mendapati dong di mana disuntiknya. Di tubuh korban. Makanya kita tunggu hasil lab itu. Kalau dari lab nanti dibuka terang-terangan baru kita ketahui. Kalau ini kan kita masih memberikan analisa karena tidak melihat jasad langsung. Dan jasad langsung. Tapi kalau melihat ada tangan yang ditarik di korden, kan itu ada petunjuk bahwa ada orang di dalam. Ada tangan yang ditarik, betul kan? Berarti kan ada orang yang di dalam. Nah, ini siapa? Nantinya kan akan dijejak di situ dari keterangan-keterangan saksi maupun keterangan ahli lainnya. Kemudian tidak ada unsur kekagetan. Kan tampak orang kalau terjadi sesuatu mesti kaget. Ini kan tidak. Tidak ada kaget, ekspresinya biasa saja. Kan something itu. Kalau mengenai siapa yang membunuh ataupun apakah ini terjadi, ini nanti tentu ranah pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Kalau ditanya kita nanti kan salah kalau tidak anu. Ya, kita mendahului takutnya. Nah, tapi kita ingin memberikan satu dorongan bahwa kita memang untuk tugas-tugas yang menantang ataupun yang memang berisiko, memang perlu ada suatu pengamanan berlapis yang tidak bisa sendirian di dalam kamar, kemudian apalagi sudah terlibat dalam sebuah persidangan gitu misalnya. Ya, tidak bisa sendiri, harus ada kamuflase. Kamar juga tidak hanya satu yang diperuntukkan sehingga film nih Pak Wawan. Artinya kalau terjadi apa di situ ternyata dia bergerak yang berbeda. Ini tidak bisa polos ya, polos. Kemudian pergerakan kemana-mana juga tidak ada satu rute kan, harus ganti-ganti rute dan ganti-ganti identity yang. Mungkin handphone juga jangan punya satu ya, harus banyak mungkin. Harus, karena kalau misalnya sudah dilakukan intercept misalnya di situ kan berarti pergerakannya tahu. Dan untuk mengetahui titik pinpoint seseorang kan tidak sulit. Untuk sekarang sedang di mana di trace-nya kan tidak sulit. Oleh karenanya untuk tugas-tugas, maka di sini ada perlindungan di dalam tugas-tugas itu kan melekat. Supaya kalau ada ancaman yang terjadi pendadakan, maka sudah terantisipasi. Sehingga perlu ada satu komunikasi yang baik antara pelaksanaan tugas di lapangan maupun juga ada yang memberikan perlindungan. Mungkin karena di Indonesia Pak, Indonesia kan mungkin kan dalilnya kan untung saya masih ini, untung saya masih ini gitu loh Pak. Jadi mungkin karena untung biasanya gitu kan. Jadi karena nggak perlu ada perlapisan pengamanan yang dilakukan. Gitu. Untung juga durasi kita udah mau habis, Vi. Jadi kita tidak berspekulasi lebih. Dan untung juga jam 1 siang nanti kepolisian akhirnya membuka ini kepada publik. Kita nantikan akan Terima kasih Pak Wawan Purwanto. Terima kasih Mas Rizal Mujahid dan juga Pak Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas RI. Terima kasih. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan perbincangan dan juga pembahasan terkait pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam di final AFF U23 malam ini diprediksi sengit karena adanya aroma balas dendam. Saat lagi tetap bersama kami.